Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah, dimudahkan ya. Saya tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sudah memimpin doa dan kita doa bersama. Semoga Allah meridhai kegiatan kita hari ini. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Anugerah sama Febrian, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit kedua-duanya. Untuk memberikan kita semangat menerima materi kita, alangkah bagusnya kalau kita ice breaking dulu ya. Bisa anak-anakku? Oke, supaya kita lebih semangat untuk menerima materi hari ini. Bisa? Oke, silakan berdiri anak-anakku. Ikuti instruksi yang Ibu sebutkan. Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih anak-anakku. Sangat semangat sekali, silakan duduk. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengecek bagaimana perasaan kalian pada saat kalian datang di sekolah. Apakah mungkin ada anak-anakku yang gembira, atau mungkin ada yang sedih, ada yang marah, atau mungkin lagi dia berbunga-bunga hatinya karena mau ketemu dengan pacarnya. Ibu akan membagikan kertas sticky note ini kepada anak-anakku sekalian dan kalian tulis satu-satu ya. Silakan ditulis di kertas sticky note itu, nah. Kemudian kalian akan menempelkan di sini. Yang ini, kalau yang ini, nah, tolong perhatian di depan. Ini emoticon apa ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Jatuh cinta, lagi berbunga-bunga ya. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, silakan anak-anakku ditempel di stick note yang di depan ini yang Ibu sudah sediakan. Oke, silakan. Ayo. Ya, kalau yang di kelompok senang banyak, berarti nanti dikasih campur di sini sebagian. Ya. Oke, di sini kasih tempel-tempel saja. Jangan baku dorong-dorong. Oke, ya. Oke, mana siapa yang senang? Ya, di situ. Luar biasa ternyata. Oke. Sudah semua? Sudah? Oke, ternyata sangat luar biasa hari ini ya. Antusiasnya anak-anakku yang semangat banyak sekali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 orang. Kemudian ada yang merasa sedih juga, ada juga yang merasa takut. Ada anak-anakku yang bersedia untuk membacakan stick note yang ada di depan ini? Ya, silakan, nak. Oke, silakan ambil emoticon sedih. Ya, bacakan. Perasaan saya hari ini yaitu takut dan sedikit sedih. Ya. Karena saya takut akan TKA yang semakin dekat. Hal itu membuat saya kepikiran setiap datang ke sekolah. Perasaan sedih juga ada karena sudah mau lulus dan akan berpisah dengan teman-teman saya. Oh iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk temanmu.
Ternyata di situ dia juga merasa sedih karena dia takut untuk menghadapi TKA. Kemudian yang kedua adalah dia sedih karena tidak lama lagi dia akan tamat di SMA Negeri 5 Kendari. Oke, ada yang bisa mewakili mencabut yang emotikon senang? Ya, silakan nak. Yang mana nak emotikonnya senangnya? Ya, oke. Silakan dibacakan supaya teman-teman kalian dengar. Hari ini saya merasa senang karena hari ini saya masih bisa datang ke sekolah dan bertemu teman-teman maupun bu guru dan pak guru. Ya, luar biasa ternyata semangatnya dia. Oke, silakan duduk nak. Terima kasih. Dia emotikon senang, dia senang datang di sekolah karena dia akan ketemu dengan gurunya dan dia ketemu dengan teman-temannya. Oke nak, ada yang bisa mewakili teman-temannya untuk mencabut emotikon apa ini? Sedia. Oke, silakan anak-anakku, siapa yang bersedia? Ya, silakan nak. Oke nak, silakan mencabut emotikon sedih. Ya, silakan dibacakan supaya teman-temanmu dengar. Apa alasannya kenapa dia sedih? Perasaan saya sangat sedih karena kita sudah dekat mau tamat, yang dulu sering sama-sama akhirnya di jalan yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, dia di sini dia sedih karena dia akan tamat di SMA Negeri 5 Kendari. Tidak lama lagi ya. Oke, terima kasih anak-anakku sudah membacakan semua emotikon senang. Semoga ini menggambarkan perasaannya kalian untuk menerima materi kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Oke, selanjutnya anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan judul kelola emosi. Oke, tujuan layanan bimbingan klasikal ini adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasi ragam emosi yang dirasakan atau ya, oke, mengorganisasikan dan memvalidasi. Kemudian yang kedua adalah ya, yang ketiga oke, luar biasa. Pada hari ini anak-anakku kita akan belajar secara kelompok ya. Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok itu bisa 6 orang ya? Bisa 6 orang ya? 6 orang. Tapi sebelum kita bentuk kelompok, Ibu guru kita akan membuat kesepakatan kelompok namanya. Ya, mungkin dari anak-anakku yang bisa membuat kesepakatan, siapa? Kesepakatan kelompok. Jangan ribut Ya, berdiskusi. jangan ribut ketika Berdiskusi. oke. Di sini aktif dalam berdiskusi. Oke, yang laki-lakinya anak-anakku, kira-kira apa kesepakatan yang kita buat ini dalam diskusi kelompok kita? Menghargai pendapat. Yang di sini, yang di sayap kanan saya, kira-kira kesepakatan apa lagi yang satunya? Mungkin kalau pada saat proses diskusi, ketika kalian keluar di luar, kalian angkat tangan, Bu Guru, saya izin untuk keluar. Bisa? Bisa. Ya, oke. Oke, saya ulangi kesepakatan kita bahwa yang pertama adalah jangan ribut pada saat diskusi. Kemudian yang kedua, aktif dalam berdiskusi. Yang ketiga adalah menghargai pendapat teman. Yang keempat, minta izin ketika diskusi berlangsung dengan angkat tangan. Oke, silakan anak-anakku membagi kelompoknya. Satu kelompok itu ada 6 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nah silakan membentuk satu kelompok. Ini diputar. Sudah? Sudah lengkap? Oke, anak-anakku. Di sini kita akan bermain kertas emosi, ya.
Di sini ibu akan membagikan kertas emosi. Masing-masing satu orang satu. Ya. Masing-masing satu orang satu. Kemudian ibu akan meminta kalian untuk merespon perasaan dari cerita ibu guru tadi. Mungkin di situ perintahnya adalah jika kalian merasa senang, maka kertas itu dapat didekap atau dipeluk. Jika kalian merasa marah, kertas itu akan disobek. Jika kalian merasa kesal, kertas itu akan diremas. Oke? Ibu akan membagikan kertas ini. Ya. Kertasnya sudah dipegang? Ya. Silakan dengarkan cerita yang ibu bacakan ya. Oke, pagi itu suasana di SMA Negeri 5 Kendari terasa sedikit tegang. Jam dinding di kelas 11.2 sudah menunjukkan pukul 7.40. Tapi Bu Nita, guru biologi yang biasanya datang tepat waktu, belum juga muncul. Wah, ini sudah lewat setengah jam. Biasanya Bu Nita paling disiplin loh, gumam Raka sambil mengetuk meja dengan pensil. Aku sudah siapin catatan, tapi gurunya nggak datang-datang, sahut Alisa dengan nada kesal. Beberapa siswa mulai mengeluh, suara gaduh memenuhi kelas. Ada yang bercanda, ada yang mulai gelisah. Namun Nadia, ketua kelas, mencoba menenangkan. Teman-teman, mungkin ada hal darurat, kita tunggu dulu. Yuk, isi waktu sambil baca materi minggu lalu, ujarnya dengan tenang. Mereka belajar bahwa sabar dan empati adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Sama berharganya dengan nilai ujian dan nilai rapor. Di situ ada perintahnya, yuk kita diskusi. Ibu akan mengecek bagaimana kertas kalian anak-anakku. Di kelompok 1 bagaimana kertasnya? Kertasnya dia? Kusut, Bu. Dia kusut. Kenapa bisa dia kusut itu kertasmu, Nak? Karena kesal, Bu. Kesal karena apa? Kesal karena lihat cerita yang di awal itu. Ya, cerita di awal bahwa di situ Itu terlambat. Makanya kesal. Iya. Yang kelompok 2, kertasnya masih apa? Ada mayam ya? Robek ya? Kenapa bisa dia robek kertasnya? Karena di cerita awal Bu, misalnya kayak kita marah, kayak awalnya kita sudah berusaha kerja tugas dan untuk mengumpulkan besok, tapi ternyata gurunya tidak datang. Ya, tidak datang. Oke, yang tadi yang kusut dia punya kertas. Apakah kalian merasa menyesal apa yang sudah kalian lakukan pada kertas itu? Menyesal, Bu. Kenapa sampai menyesal? Karena buat kertas ini terus tidak melihat kesimpulan dari si ceritanya. Oh iya. Oke, terima kasih. Yang ini tadi yang sobek kertasnya. Kira-kira apa kalian merasa menyesal dengan apa yang kalian lakukan pada kertas itu? Menyesal Bu. Ya. Karena kayak awalnya kita merasa marah, tapi kita belum tahu alasannya bagaimana. Oh iya. Pas kita tahu alasannya, ternyata tidak seperti yang dugaan kita. Iya. Ternyata ketika kita marah, kita menyesal dengan kita robek kertas itu tanpa kita tahu dulu apa alasannya, kenapa kita marah, kenapa dia terlambat Ibu Nita tadi ya. Ya, oke. Jika kertas itu adalah kalian sendiri atau saudara kalian, bagaimana seharusnya sikap kalian? Misalnya ini, kertas ini. Coba tadi, yang ini di kelompok ini. Jika kertas yang ini, yang sudah robek tadi ya, yang sudah robek. Ya, yang sudah robek tadi. Jika kertas itu adalah kalian sendiri atau saudara kalian, bagaimana seharusnya kalian bersikap? Kira-kira bagaimana? Yang robek. Berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak langsung berprasangka buruk terhadap orang. Ya, luar biasa. Kalau di kelompok 3 anak-anakku bagaimana keadaan kertasnya? Ya? Masih utuh. Kenapa bisa utuh, Nah? Karena kami dapat mengendalikan emosi, Bu. Karena anak-anakku yang di kelompok 3 ternyata masih bisa mengendalikan emosi. Iya. Kalau di kelompok 4 masih utuh juga.
Kenapa sampai dia utuh? Sama kayak tadi ini Bu, Ya. bisa mengendalikan emosi. Ya, bisa mengendalikan emosi. Sangat luar biasa ternyata anak-anakku. Itu adalah bagian dari pengantar untuk mengelola emosi. Kita masuk dalam konsep sel. Di sini konsep sel adalah pembelajaran sosial emosional, adalah proses di mana anak-anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk apa? Untuk apa? Kemudian menetapkan. Selanjutnya merasakan dan membangun serta oke anak-anakku, kita lanjut di 5 kompetensi sel. Di sini bawa self awareness. Anak-anakku, di sini self awareness artinya menyadari diri kita. Ya, kita menyadari diri kita bahwa kita sedang marah ini. Kita sedang marah. Kan kita sadari bahwa kita marah. Tapi di sini bahwa di sini kemampuan kita untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang kita dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Di sini kita bisa menemukan emosi kita. Misalnya saya marah. Adakah orang yang tanpa sengaja dia langsung marah tanpa sebab? Kalau Reza dia menangis, kira-kira bagaimana responmu, Nak? Apakah kamu juga ikut menangis? Apakah kamu juga ikut menangis yang di sampingnya? Kalau misalnya Reza dia menangis ini, apakah kamu juga ikut menangis? Enggak, tapi dengan cara apa? Dengan cara menenangkan. Iya, dengan cara menenangkan Reza. Luar biasa ternyata anakku. Oke, kita masuk di kompetensi yang keempat. Yang di situ adalah relationship dan skill. Ya, di situ terampil berelasi. Di sini bahwa membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya menjalin pertemanan yang sehat. Menjalin pertemanan yang sehat dengan teman saya. Seperti apa contohnya, Nah? Kalau kita menjalin pertemanan yang sehat. Apa? Tidak bertengkar. Menerima pendapat teman. Kemudian apa? Mengerti ya. Sama perilakunya kita terhadap teman kita. Oke, itu yang dinamakan dengan peduli sosial. Oke, kita lanjut di peta emosi. Peta emosi. Di sini, Nah, ini stiker-stikernya ada ya. Ini apa ini? Gembira. Di sini otomatis dia akan semangat, dia akan energik, dia love ini. Iya, di sini dia gembira, dia love karena apa ini? Ini penyayang, penuh perhatian, dia ramah, kemudian dia simpatik, dia peduli, dia baik. Ya, contohnya misalnya ada temanmu yang sangat perhatian terhadap kamu, ya. Ini masuk di lembut. Misalnya, oh iya, saya merasakan kasih sayangnya orang tua saya dengan dia perhatikan saya, ya, dengan dia perlakukan saya dengan baik. Oke, kemudian di sini dia senang. Kemudian kalau dia senang, otomatis dia senang karena apa? Tadi kan dia senang mungkin karena dia mau makan MBG ini di sekolah, atau dia mau ketemu dengan guru-gurunya. Kemudian dia sedih. Dia sedih mungkin karena diputuskan cinta sama pacarnya. Adakah yang mengalami ini? Tidak ada. Kemudian dia marah. Karena apa dia marah? Di sini dia merasa kecewa, dia merasa kesal, dia tidak puas, dan dia tidak apa di sini? Dia stres. Mungkin dia marah karena
nilai yang dia inginkan tidak sesuai dengan dia harapkan. Oke, di sini ini kan ada di sini penting tahu apa yang membuat mereka gembira. Sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Oke, kita buat dalam studi kasus. Ibu akan bagi studi kasus menjadi 3. Kalian tetapkan di situ apa emosi dasarnya dari emosi itu sendiri, dikaitkan di sini, di peta emosi. Kemudian emosi dasarnya apa, emosi spesifiknya seperti apa. Oke, bisa? Ya, Ibu akan bagikan ya. Oke, silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Kalau sudah selesai didiskusikan, anak-anakku sekalian tampil di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Studi kasusnya, Bu? Bullying. Studi kasusnya bullying. Kemudian kalian lihat di situ. Kira-kira emosi dasarnya apa? Emosi spesifiknya apa dari cerita studi kasus ini? Ya? Oke? Ya. Di sini lagi kelompok 2 apa tadi tugasnya studi kasusnya? Nilai jelek. Nilai jelek. Berarti kalian dari cerita studi kasus ini kalian bisa menetapkan yang mana emosi dasarnya dan emosi spesifiknya. Kelompok 3 kalian dapat tugas konflik dengan orang tua. Jadi dari studi kasus ini kalian mampu menetapkan emosi dasarnya ya. Emosi dasar dari studi kasus ini. Yang kemudian yang kedua adalah emosi spesifik dari studi kasus ini. Oke? Kalian sudah mengerti? Silakan didiskusikan. Yang ini. Kelompok 4. Tadi kalian dapat tugas studi kasusnya tentang bullying. Mana bullying? Iya, bullying. Kalian membaca studi kasus ini, kemudian kalian menentukan emosi dasar dari kasus itu. Ya, bisa. Kemudian yang kedua, apa emosi spesifiknya dari cerita studi kasus ini? Bisa? Oke? Ya, silakan dikerja dan didiskusikan bersama kelompoknya. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada? Siapa? Oke, silakan kelompok 1 untuk tampil di depan. Ayo cepat kelompok 1. Kelompok 1, anti bully. Kita keren tanpa menyakiti. Teman jatuh, bantu bangkit. Sekolah damai, hati diri. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang guru dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kami ucapkan sebelumnya itu terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kami karena kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus bullying. Nah, sebelum itu alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Perkenalkan, saya Susi Permata Jumrela dan saya Bakti Supara Sabila. Saya Deva Siani. Saya Reva Nurong. Baik, sebelumnya saya akan membacakan skenario kasus bullying sosial. Tokoh utamanya yaitu Bima. Bima sering diledek oleh sekelompok kakak kelas di kantin karena penampilannya yang kurus dan sering membawa bekal dari rumah. Mereka memanggil Bima dengan julukan yang tidak enak. Awalnya Bima hanya diam, tetapi kali ini salah
satu kakak kelas Bima menendang tas Bima hingga bekalnya tumpah. Bima mengepalkan tangan dan merasakan wajahnya panas. Tetapi ia tidak berani melawan karena takut dihajar. Ia merasa sangat terpojok dan hina. Sebutkan satu kata spesifik yang menggambarkan rasa takut Bima, yaitu ia tidak berani melawan karena takut dihajar. Baik, itu dia hasil presentasi kami pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Oke. Terima kasih anak-anakku kelompok 1 bahwa di situ di studi kasus itu bahwa di situ dia merasa takut dan merasa takut kelompok 1 di situ emosi dasarnya takut dan marah. Yang sudah selesai kelompok 2, ayo kelompok 2 silakan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, pada kali ini kami akan membahas studi kasus mengenai kasus nilai jelek. Namun, sebelum itu kami dari kelompok kami ada yel-yel, yaitu 1, 2, 3. 1, 1, kami kelompok keren. 2, 2, kami kelompok hebat. 3, 3, kami kelompok kompak. 1, 2, 3, kami pasti bisa. Oke, silakan lanjut. Baik, seperti yang tadi saya bilang, kelompok kami akan membahas kasus nilai jelek. Nah, sebelum itu kami akan perkenalan, yaitu saya Darawan Eka Cahyo. Saya Renata Daura Mulia. Saya Tiara Widianisa Putri. Perkenalkan, nama saya Wirul Kawangsa. Yaitu teman saya akan membacakan skenario dari studi kasus nilai jelek. Studi kasus nilai jelek, ya. Terutama yaitu Rina sudah belajar keras untuk ulangan matematika, bahkan begadang saat ulangan dibagikan ternyata nilainya hanya 55, jauh di bawah rata-rata teman-temannya. Ia melihat teman sebangkunya mendapat 90 dan tampak sangat bangga. Rina merasa usahanya sia-sia. Ia tidak hanya sedih, tetapi ada rasa sakit di dadanya. Ia takut mengecewakan orang tuanya dengan nilai yang telah dia dapat. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami dan kami akan tutup dengan wow. Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Sebelum kalian duduk bahwa tadi di kelompok 2 studi kasusnya tentang nilai jelek. Di situ emosi dasarnya adalah marah, sedih dan kecewa. Emosi spesifiknya adalah dia sedih dan karena nilainya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih anak-anakku. Berikan tepuk tangan kepada teman-temanmu. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus konflik dengan orang tua. Sebelum Ya. itu kami akan menekan yel-yel kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Desa Ladis Gabriel. Saya Mari Maulana. Saya Muhammad Rana Biasa. Saya Bersiganto. Selanjutnya kami akan membacakan skenario ketiga, yaitu kasus konflik dengan orang tua.
Tokoh utamanya di sini Santi. Santi dilarang menggunakan ponselnya untuk bermain game selama Marah karena Santi membanting pintu kamarnya. Ya, itu emosi spesifiknya. Oke. Begitulah tadi presentasi dari kelompok kami. Biasanya menunjukkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kalian duduk, studi kasusnya adalah konflik dengan orang tuanya. Emosi dasarnya adalah marah, kecewa dan marah. Karena apa? Kecewa? Karena merasa ayahnya tidak adil. Ya, dia kecewa karena merasa orang tuanya dia tidak adil. Kemudian emosi spesifiknya adalah dia marah karena Santi membanting pintu kamarnya. ya, karena Santi membanting pintu kamarnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Kasih tepuk tangan untuk temanmu. Silakan duduk. Oke, anak-anakku, kita akan lanjut di slide berikutnya. Di sini adalah responsible decision making, di mana di sini adalah jeda dan memilih tindakan. Respon 1 di situ adalah emosi atau respon tindakan. Ya, di sini cara ini kerjanya reaksinya spontan. Ya, dia bereaksi secara spontan di sini. Otomatis dia kaget. Di sini misalnya contohnya dia emosi marah. Siapa yang bisa memberikan contoh di sini? Siapa? Moza, ayo Moza. Ini dia langsung, misalnya kau marah karena temanmu diambil kau punya pulpen. Saya ambil pulpenmu. Bagaimana perasaan kamu? Hah? Shock atau kaget? Iya. Oke anak-anakku, di dalam emosi dan respon tindakan ini, ya contohnya di sini kan emosi seperti yang ibu berikan contoh tadi, bahwa ketika kita marah karena diambil kita punya barang tadi, itu otomatis reaksinya akan marah. Memang reaksi ini sangat refleks. Itu hal yang mutlak bagi kita ketika kita marah. Oke, kita lanjut di berikutnya. Roda pilihan. Kalau minta maaf itu digunakan pada saat kapan? Kalau minta setelah membuat kesalahan. Oke, kalau menjauh kira-kira kapan? Kalau menjauh kira-kira kapan? Saat merasa kesal. Saat merasa kesal mendingan saya menjauh. Kemudian coba ada yang bisa memberikan contoh yang ini? Responsibility. Pesan cluenya itu ingat ya, cluenya saya dan aku. Paham? Saya dan aku. Ketika kalian merasa kesal, saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai dengan urutan dan giliran. Ada yang bisa memberikan contoh tentang ini? Coba, berikan contoh tentang rumus itu. Misalnya, saya merasa kesal karena hari ini kamu tidak piket. Ya? Toh? Itu kan positif ya? Ya. Saya harap besok kamu datang lebih cepat supaya kamu bisa melaksanakan piket. Itu kan positif, dia tidak tersinggung temanmu tak? Bisa? Ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ini bagian rumusnya tadi kan? Kita menggunakan rumus IMESEC, membuat kamu terlihat dewasa dan keren. Ya. Itu dia contohnya, saya merasa emosi ketika saya merasa kesal ketika menyerobot mainan saya. Mungkin ada yang mengambil pulpennya kalian sama teman-temannya kalian. Kira-kira apa supaya dia tidak tersinggung ini, supaya temanmu ini dia tidak berprasangka negatif terhadap kamu dengan dia tidak menyinggung perasaannya. Dia tetap berpikir positif.
Kira-kira bagaimana? Ini contohnya. Kira-kira bagaimana? Saya merasa marah ketika kamu mengambil buku saya. Ya, saya berharap kamu tidak apa? Saya berharap kamu meminta izin dulu sebelum kamu mengambil buku saya. Oke, ini clue-nya aku dan kamu. Oke, thank you. Sebelum saya tutup materi kita hari ini anakku, ya, saya akan membagikan LKPD dan ini dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Dia akan dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas kembali. Ya. Oke. Ini tugas kelompok ya. Ini kelompok. Ya. Oke. Sebelum Ibu tutup kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini, Ibu akan merefleksi sejauh mana sejauh mana kalian bisa menyerap materi kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa merefleksi kegiatan kita hari ini? Materi apa saja yang kita dapatkan hari ini? Oke? Materi apa saja? Ya, oke. Silakan. Materi yang kami dapatkan hari ini itu kami bisa mengetahui 5 kompetensi sel. Yang pertama itu menyadari diri, kemudian mengelola diri, kemudian bertanggung jawab pada diri sendiri, kemudian sosial, tentang bertanggung jawab pada diri sendiri, kemudian terampil relasi dan juga peduli pada sosial. Oke. Yang lain, mungkin ada yang lain? Apa? Kamu nak? Misalnya kayak tadi juga kita belajar tentang konsep pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah itu dia proses di mana anak-anak maupun orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengelola emosinya dan membuat keputusan positif yang bertanggung jawab. Iya. Oke, ada yang lain? Merefleksi? Kita di situ bisa mengidentifikasi macam-macam emosi. Ternyata emosi itu bukan hanya marah, tapi ada senang, ada gembira, ada bahagia, ada sedih. Ya, oke. Kemudian ada lagi tadi cara mengelola emosi. Ada di situ ada respon dan tindakan. Ada juga respon, kemudian jeda, kemudian tindakan. Yang harus kita pakai adalah di situ yang mananya supaya lebih positif. Di respon, jeda dan tindakan. Oke, anak-anakku, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kalian, bahwa segala sesuatunya kita harus mengelola dulu emosi kita. Jangan dulu kita berpikir negatif. Kita kasih jeda dulu, kita tarik nafas dulu. Kita usahakan kita pakai clue ya atau kamu, ya atau kamu, sehingga kita berani untuk menentukan fakta bahwa saya marah karena kamu mengambil kertas saya, tapi saya berharap kamu minta izin dulu sebelum mengambil kertas saya. Kita menyampaikan segala sesuatunya dengan secara positif, dan kemudian kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anakku, sebelum kita tutup materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa seagama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anakku. Materi kita saya tutup dengan
Ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.